Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati as-saimin was-saimat, hafizakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah, sungguh tidak terasa kita telah memasuki hari ke-8 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan kita pada bulan suci ini sesungguhnya dapat meningkatkan kekuatan iman kita, di mana kita kemudian merasakan betapa nikmatnya puasa yang kita jalani, salat yang kita dirikan, sedekah yang kita tunaikan, salat malam yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua spirit itu semakin dapat mempermudah untuk mengantarkan kita menuju la'allakum tattaqun. Ikhwatil a'izza yang saya muliakan, sore ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting, yaitu tentang as-sidq. As-sidq ini artinya kebenaran. Kebenaran yang lawan katanya adalah al-kadzib, dusta. As-sidq ini artinya sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, tidak saja diungkapkan dengan lisan, melainkan kebenaran tersebut juga diyakini dengan hati yang paling dalam, yang kemudian merefleksikan satu amal yang nyata, satu hal yang tidak bisa dikatakan as-sidq pada saat lisan kita mengucapkan suatu kebenaran, hati kita kemudian meyakini tentang kebenaran yang kita ucapkan, tetapi kemudian apa yang dikerjakannya berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka itu tidak memberikan makna yang sesungguhnya tentang as-sidq. As-sidq ini ikhwafillah rahimakumullah menjadi salah satu ciri utama yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang betapa seringnya orang-orang munafik mengingkari janji dan perjanjian dengan Rasulullah, tetapi kemudian Rasulullah memberikan satu penjelasan yang sangat tegas dan lugas, bagaimanakah seorang mukmin sesungguhnya adalah orang-orang yang amat sangat jauh daripada sifat yang mengingkari perjanjian itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahaduhullah faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Tahukah ikhwah bagaimana Rasulullah mengilustrasikan sebuah kebenaran yang dilakukan oleh seorang mukmin atas janji yang telah dia katakan. Janji tersebut kemudian diwujudkan dalam satu sikap yang sangat berani, di mana mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Mereka menukar jiwanya, mereka menukar hartanya dengan satu nilai yang sangat tinggi, yaitu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah sedikit pun menghitung rugi dari apa yang mereka persembahkan
untuk Allah dalam suatu perwujudan as-sidq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, tahukah kita bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', maka beliau kemudian mengajak Sa'ad untuk mendatangi pasar yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Semua potensi ekonomi yang ada di Madinah saat itu dikendalikan oleh orang-orang Yahudi, dan mereka sangat dikenal sebagai kelompok manusia yang seringkali merugikan orang lain. Mereka sering mengurangi timbangan, mereka sering menjual sesuatu yang jelek dikatakan bagus. Dan bukan saja itu, mereka pun kadang-kadang memberikan harga yang sangat tinggi karena mereka yakin barang-barang tersebut amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi', adakah tanah yang Anda miliki di sekitar tempat ini? Kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan, itu adalah tanah saya. Kemudian Abdurrahman bin Auf membuka pasar, menyiapkan lapak-lapak dagang untuk umat Islam yang kebanyakan mereka meninggalkan rumahnya ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka para sahabat kemudian berdagang di lapak-lapak yang disediakan oleh Abdurrahman dan oleh Sa'ad bin Rabi'. Apa yang berbeda dari cara menjual umat Islam dengan orang-orang Yahudi? Umat Islam menjual dengan tidak pernah mengurangi timbangan. Umat Islam tidak pernah menjual sesuatu yang jelek maka dikatakanlah jelek, sesuatu yang buruk maka dikatakanlah buruk, dan sesuatu yang baik maka dikatakan juga baik. Tidak saja itu, umat Islam juga mereka memberikan harga yang pantas kepada para pembeli. Bahkan ketika umat Islam juga berdagang, maka mereka juga sering memberikan tambahan lain daripada apa yang standar mereka berikan kepada para pembeli. Syahdan cerita tentang kebaikan dan kejujuran umat Islam ini kemudian didengar oleh halayak masyarakat yang ada di Madinah. Maka berpindahlah kemudian semua orang kemudian membeli dari produk yang dijual oleh kaum muhajirin dan kaum ansor yang berdagang di pasar tersebut. Ingat bahwa kadang-kadang orang berpikir jangka pendek. Betul bahwa dia melakukan suatu tindakan curang, maka ada orang yang menganggap bahwa tindakannya tersebut tidak mungkin diketahui. Tindakannya tersebut sah-sah saja sepanjang dia kemudian mencari keuntungan. Ada yang dia lupakan, sesungguhnya Allah adalah zat yang sekali-kali tidak akan pernah bisa mereka abaikan. Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mengetahui semua yang dilakukan hambanya. Dan tidak saja itu, ikhwafillah rahimakumullah, satu waktu ketika orang lain kemudian tahu bahwa apa yang kita lakukan tidaklah jujur, maka sesungguhnya mereka akan memberikan vonis sosial kepada kita dengan sekali-kali tidak memberikan kepercayaan kembali kepada kita. Maka dari itu, ikhwafillah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam telah diberikan satu koridor yang sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menegakkan kejujuran di atas seluruh tindakan-tindakan yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ikhwafillah rahimakumullah, hal semacam ini patut kita kemudian yakini sebagai
cara bagaimana kita melakukan satu proses pendidikan yang berbasis nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa memperbaiki orang pintar tidak semudah memperbaiki orang yang jujur. Tetapi memintarkan orang yang jujur amat sangat mudah. Tetapi yang sulit adalah membenarkan orang-orang yang terlanjur pintar dan mereka sedang belajar tentang kejujuran. Tetapi mereka yang telah jujur, maka akan dengan sangat mudah mereka menjadi orang-orang yang pintar. Ini adalah satu hal yang sama kita harus yakini, bahwa umat Islam selalu memegang prinsip kejujuran di dalam setiap ucapannya, di dalam setiap keyakinannya, dan di dalam setiap perbuatannya. Maka mudah-mudahan kejujuran itu selalu akan membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, dan lebih jauh daripada itu, Allah akan memberikan keberkahan dari suatu kejujuran yang kita lakukan terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa berbuat jujur. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.